Selamat pagi semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok saya akan mempresentasikan tentang dampak pariwisata bagi lingkungan. Nah, ini member dari grup saya. Topik yang akan kami bahas ada latar belakang, ada topik masalah yang diambil, studi kasus, pembahasan kelompok, dan yang terakhir kesimpulan kelompok. Nah, yang pertama ada latar belakang. Nah, kata pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu yang berarti pari dan wisata. Nah, menurut Matheson dan Wall tahun 1982, pariwisata adalah kegiatan seseorang untuk bepergian dan bermalam di suatu tempat di luar lingkungan biasanya untuk tujuan rekreasi, pembelajaran, ataupun bisnis. Nah, zaman sekarang ini pariwisata sudah banyak dibicarakan orang, bahkan secara global maupun dalam skala nasional. Pariwisata merupakan sektor ekonomi penting yang tumbuh cepat sampai ke depannya. Maka dari itu, pariwisata akan mengalami peningkatan dan pembangunan yang pesat, karena ke depannya pariwisata akan menjadi devisa. Nah, dalam mengalami perkembangan ini, tentunya pariwisata juga memberikan dampak secara langsung atau tidak langsung kepada semua orang. Nah, contohnya ada polusi air dan atmosfer yang tercemar. Polusi air itu contohnya seperti limbah pembuangan sampah hotel, atau atmosfer yang tercemar itu seperti akibat pembuangan gas transportasi. Selanjutnya ada topik masalah. Nah, Bali ini merupakan pulau yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Bali sudah sangat terkenal akan keberadaannya dalam bidang pariwisata, baik mancanegara maupun Nusantara. Nah, biasanya di Bali ini terkenal dengan GWK, Pantai Kuta atau Pantai Sanur. Nah, tidak heran bahwa banyak wisatawan ke sana untuk menikmati keindahannya. Tapi sering berjalannya waktu, kebersihan dan keindahan lingkungan sudah mulai terabaikan sedikit demi sedikit. Contohnya, adanya pembangunan di pesisir pantai, sampah-sampah yang berserakan, pembangunan sempadan pantai yang tidak mengikuti aturan. Selanjutnya, Jenny. Kemudian ada rumusan dan juga tujuan. Yang pertama itu ada rumusan masalah. Bagaimana pengembangan pariwisata dan juga pelestarian fungsi lingkungan sekitar kawasan Pantai Balangan, Desa Unggasan Jimbaran dapat dilaksanakan dengan baik dalam arti berorientasi pada upaya pelestarian objek wisata dan pelestarian fungsi lingkungan sekitar. Dan tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perubahan pariwisata di Pantai Balangan, Desa Unggasan Jimbaran, serta mengetahui pengaruh dari perkembangan pariwisata terhadap lingkungan di Pantai Balangan. Ini adalah skema tourism area life cycle yang dikemukakan oleh Butler tahun 1980. Yang pertama itu di bagian bawah ada exploration, di mana sebuah area wisata yang baru ditemukan dan di sana sudah terdapat kunjungan wisatawan dalam jumlah kecil. Dan wisatawan ini masih dapat leluasa bertemu dan berkomunikasi serta berinteraksi dengan penduduk lokal. Yang kedua ada involvement atau keterlibatan. Di sini dalam tahap ini jumlah kunjungan wisatawan ada peningkatan dan masyarakat lokal mulai mengambil inisiatif dengan menyediakan berbagai pelayanan jasa untuk para wisatawan yang mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan dalam waktu beberapa periode. Kemudian yang ketiga ada tahap development atau pembangunan, di mana jumlah wisatawan yang mengunjungi area itu mulai meningkat dan pemerintah mulai memperhatikan dan juga mulai berani menggunakan investor nasional maupun internasional untuk menanamkan modal di kawasan wisata tersebut agar dapat dikembangkan. Kemudian mencapai ke tahap konsolidasi, di mana jumlah wisatawan itu mulai tetap naik, namun tidak signifikan, sehingga promosi lebih sering dilakukan, fasilitas wisata mulai dibangun lebih banyak, dan tingkat standarnya mulai diperbaiki. Kemudian ada tahap stagnasi, di mana kunjungan wisatawan telah berada pada angka tertinggi dan bersifat tetap, dan wisatawan yang berkunjung hanyalah wisatawan repeater. Nah, setelah tahap ini
muncul ada 5 kemungkinan. Yang pertama itu ada peremajaan, itu di mana atraksi baru ditambahkan dan fasilitas yang ada itu diperbarui maupun diperbaiki. Lalu kemungkinan kedua itu ada reduced growth, itu peningkatan turisnya ada, namun angkanya tuh lama-kelamaan semakin menurun. Kemudian kemungkinan ketiga itu ada stabilization, di mana jumlah turis itu stabil, tidak naik dan tidak turun. Kemudian di kemungkinan keempat itu ada decline, di mana jumlah turis itu semakin lama semakin turun. Lalu yang terakhir ada immediate decline, di mana jumlah turis itu menurun drastis dalam waktu yang singkat. Oke, selanjutnya itu ada studi kasus. Nah, di wisatawan ini, untuk kunjungan wisatawan ke Indonesia ini tidak dapat dihiraukan lagi. Nah, karena itu pada tahun 2019 jumlah kunjungannya itu sekitar 16,11 juta kunjungan wisatawan. Nah, itu berarti secara tidak langsung itu juga meningkat antara di tahun 2018 sampai 2019. Nah, meningkatnya itu sekitar 1,88%. Nah, tentu dari kunjungan wisatawan ini pasti membawa dampak positif maupun dampak negatif dari wisatawan yang datang. Nah, dampak pariwisata di segi lingkungan ini menurut UNEP atau United Nations Environment Program, yang dimana itu salah satu organisasi dari PBB, itu memberikan suatu 3 dampak utama dari kegiatan pariwisata di segi lingkungan, yang dimana itu sepertinya ada menipisnya sumber daya alam, polusi, dan dampak fisik pariwisata. Next, Sharon. Oke, jadi masalah yang kita bahas ini ada di Pantai Balangan. Pantai Balangan ini merupakan pantai pasir putih yang terletak di wilayah Desa Ungasan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan di Bali. Pantai ini memiliki air laut yang berwarna biru, bebatuan yang dapat kita lihat ketika airnya sedang surut. Pantai ini diapit oleh batu karang yang tinggi. Lokasi pantai ini cukup jauh dari pusat keramaian dan hiruk pikuk kota. Jaraknya kurang lebih 25 km dari Denpasar, ditempuh dalam waktu 1 jam. Akses untuk sana cukup mudah karena dapat dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, suatu perkembangan pariwisata ini dapat kita lihat dari tingkat wisatawan yang berkunjung, dari lingkungan, fasilitas, keterlibatan masyarakat lokal, dan lainnya. Nah, dalam hal ini, Pantai Balangan ini kita dapat lihat dalam kurun waktu 5 tahun sekali perkembangannya. Karena kalau dalam kurun waktu setahun, perubahannya belum cukup signifikan. Nah, suatu kawasan pariwisata yang menarik pengunjung itu harus terlebih dahulu mengembangkan lingkungan sarana dan prasarana yang ada di sekitarnya menurut. Nah, pada tahun 2006, fasilitas yang berada di Pantai Balangan ini hanya terdapat 2, yaitu akomodasi berupa hostel maupun penginapan. Namun pada tahun 2011, fasilitasnya sudah berkembang, sudah ada sebanyak 21 fasilitas, sedangkan pada tahun 2016, fasilitasnya sudah sebanyak 27. Nah, termasuk dalam akomodasi, hostel ataupun penyewaan kamar, restoran ataupun warung makan, kemudian ada penyewaan papan surfing, tempat penyewaan sepeda motor, tempat parkir, toilet, tempat pembuangan sampah, dan lainnya. Nah, kondisi ini yang sudah berkembang ini memberikan dampak pembangunan bagi lingkungan sekitar tempat wisata Pantai Balangan tersebut. Nah, prasarana yang juga ikut turut berkembang yaitu meliputi jalan, persediaan air, dan tempat pembuangan sampah. Nah, jalan menuju akses ke Pantai Balangan sudah dibangun anak tangga sehingga dapat memudahkan wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Balangan tersebut. Nah, kemudian dari tempat jalanan, dari tempat pembelian karcis menuju tempat parkir juga sudah tertata dengan baik. Kemudian untuk persediaan air, Pantai Balangan ini persediaan airnya masih belum berasal dari perusahaan daerah air minum atau PDAM, tapi melainkan masih menggunakan dari sumur desa Cengling yang kemudian diangkut menggunakan tangki penampungan air yang kemudian dimasukkan ke dalam
ke fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar Pantai Balangan tersebut. Jadi pemakaian air dan pengambilan dari sumber airnya belum efektif. Nah, kemudian lingkungan sekitar Pantai Balangan ini belum memiliki tempat pembuangan sampah yang cukup dan pengelolaan sampahnya belum diolah dengan baik. Sampah tersebut berasal dari laut itu sendiri ataupun dari wisatawan yang berkunjung ke Pantai Balangan. Sampah-sampah ini dibiarkan terbuang di sekitar daerah pantai ataupun kemudian dibakar. Nah, masyarakat ini masih beranggapan bahwa membakar sampah adalah solusi tercepat untuk menghindari penumpukan sampah. Tapi membakar sampah ini justru menambah masalah yang baru lagi. Dapat mempengaruhi terutama polusi udara dan memperparah global warming. Gas yang dihasilkan dari pembakaran sampah tersebut seperti karbon dioksida dan karbon monoksida. Karbon dioksida ini yang dapat meningkatkan gas rumah kaca sebesar 5%. Rumah kaca tersebut salah satu yang memberikan efek dari pemanasan global atau global warming tersebut. Tidak hanya itu, tapi memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan manusia maupun binatang. Nah, menurut kelompok kami, dampak negatif terhadap lingkungan fisik di Pantai Balangan seperti penggunaan sumber daya alam di Pantai Balangan, seperti ketersediaan air bersih belum tersedia sehingga penggunaan air sumur di Desa Cengling akan mengalami kekeringan dan kerusakan jika dipakai secara terus-menerus. Di sisi lain juga pembuangan sampah yang masih belum diolah dengan baik sehingga dapat merusak lingkungan fisik di sekitar daerah pantai dan membuat wisatawan yang berkunjung tidak nyaman karena dengan asap ataupun sampah yang berserakan. Kemudian kondisi lingkungan, kegiatan pariwisata yang berlangsung harus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian next, untuk sarannya, sebelumnya, ya untuk kesimpulannya, bagi atraksi pariwisatanya, para wisatawan yang berkunjung ini harus ada kesadaran tersendiri agar untuk menjaga kelestarian dari Pantai Balangan tersebut. Nah, keindahan tersebut akan hilang atau akan membuat para wisatawan tidak tertarik lagi untuk mengunjungi Pantai Balangan jika tidak dilestarikan atau dijaga dengan baik. Kemudian untuk sarana dan prasarana pariwisatanya, pembangunan akomodasi atau penginapan, tempat makan, tempat rekreasi atau tempat penyewaan yang lainnya, pembangunannya tersebut dapat merusak tanah atau erosi tanah sehingga lahan-lahan yang tadinya bisa dijadikan sebagai paru-paru dunia tetapi dipakai untuk membangun bangunan tersebut. Nah, kemudian ketersediaan tempat sampah masih belum dikelola dengan baik sehingga wisatawan juga bisa dapat merusak area Pantai Balangan seperti membuang sampah sembarangan dan bisa merusak habitat makhluk hidup yang di bawah laut maupun di sekitar area Balangan. Nah, ketersediaan airnya juga harus dikelola lebih baik lagi agar masyarakat di sekitar Pantai Balangan bisa menikmati air bersih dan bebas dari segala. Next, ya. Oke, jadi kalau untuk sarannya dari kelompok kami dari Pantai Balangan itu, ini bisa dibagi dari perannya pemerintah dan juga peran masyarakat serta perannya wisatawan. Nah, dalam menjaga dan bertanggung jawab di Pantai Balangan ini pasti diperlukan dari stakeholder atau juga orang-orang yang sangat berperan penting untuk menjaga pariwisata seperti dari tadi pemerintah, bisa juga ada masyarakat dan juga wisatawan. Nah, peran pemerintah ini bisa dibilang seperti kayak pemerintah ini boleh membangun infrastruktur di sekitar Pantai Balangan, tapi dengan catatan itu tetap ramah lingkungan dan tidak merugikan keanekaragaman hayati yang ada.
Lalu kalau dari masyarakatnya ini pasti pemerintah juga harus memberikan himbauan kepada masyarakat yang dimana itu juga harus kayak turut serta dalam berpartisipasi dalam bekerja sama untuk menjaga lingkungan di sekitar Pantai Balangan. Lalu di sisi lain juga masyarakat juga bisa memberikan edukasi serta juga memberikan suatu himbauan kepada wisatawan untuk juga melakukan konservasi atau juga melestarikan serta tetap membuang sampah pada tempatnya dan juga tetap menjaga lingkungan yang ada di sekitar Pantai Balangan supaya keanekaragaman hayati maupun flora dan fauna itu tidak punah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.